Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Wahyudi. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Elektro dengan program studi Teknik Robotika. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Robotika 3 Kendali Aktuator. Materi yang akan disampaikan nantinya ialah bersumber dari buku Fundamentals of Robotic Mechanical Systems edisi keempat, dengan bab yang saya angkat yaitu bab ketiga dengan judul Fundamentals of Rigid Body Mechanics. Oke, baiklah, kita langsung saja masuk dalam materi. Apa itu mekanika benda tegar? Menurut Wikipedia, rigid body atau benda tegar ialah istilah yang sering digunakan dalam dunia fisika untuk menyatakan suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah diberikan suatu gaya pada benda itu. Sedangkan mekanika tegar adalah sistem benda yang terdiri dari sistem-sistem benda titik yang tak hingga banyaknya, dan jika ada benda yang bekerja padanya, maka jarak antara titik anggota sistem akan selalu tetap. Jadi perbedaan antara benda titik dan benda tegar adalah adanya perubahan jarak pada sistem benda titik yang mengalami gaya. Berikutnya ialah gerak benda tegar. Gerak benda tegar terdiri dari gerak pusat massa dan gerak rotasi. Gerak benda tegar ialah bila lintasan semua titik berada pada posisi sejajar atau disebut translasi. Dan gerak rotasi ialah bila lintasan semua titik dari benda tersebut berbentuk lingkaran yang pusatnya pada sumbu putar melalui pusat massa. Berikutnya ialah kinematika rotasi. Kinematika rotasi ialah apabila sebuah benda berotasi terhadap sumbu putar, berarti setiap titik pada sumbu tersebut akan melakukan gerak melingkar dengan pusat lingkaran berada pada sumbu putar. Hukum dasar mekanika terbukti mampu menjelaskan berbagai fenomena yang berhubungan dengan sistem diskrit atau partikel. Hukum dasar ini tercakup dalam formulasi hukum Newton tentang gerak. Selain sistem diskrit di alam ini, terdapat bentuk sistem lain, yaitu sistem kontinu yang mencakup benda tegar dan fluida. Nah, pada bagian ini akan dibahas formulasi hukum mekanika pada benda tegar yang pada akhirnya akan diperoleh bahwa hukum-hukum yang berlaku pada sistem diskrit juga berlaku pada sistem kontinu ini. Perbedaan mendasar antara partikel dan benda tegar adalah bahwa suatu partikel hanya dapat mengalami gerak translasi atau gerak lurus saja. Sedangkan benda tegar selain dapat mengalami gerak translasi juga dapat mengalami rotasi, yaitu gerak mengelilingi suatu poros. Berbagai aspek dari gerak rotasi inilah yang akan menjadi pokok pembahasan pada bab ini. Berikutnya ialah rotasi benda tegar, torsi. Torsi didefinisikan sebagai hasil perkalian besarnya gaya dengan panjangnya lengan. Secara matematis, tau sama dengan R dikali F, di mana R dan F-nya ialah saling tegak lurus. Berikutnya ini adalah bentuk animasi gambar dari torsi. Panah biru dan hijau yang ada di layar sekarang ini ialah gaya yang mendorong benda tidak tepat pada pusat massa sehingga terjadi torsi, yaitu R dikali F. Selanjutnya ada hukum Newton 2 pada torsi. Pada gerak translasi, hukum Newton 2 secara matematis dituliskan sebagai F sama dengan M dikali A. Sedangkan pada gerak rotasi adalah tau sama dengan sigma dari torsi sama dengan sigma dari M dikali R kuadrat dikali alfa. Dengan sigma dari M dikali R kuadrat merupakan momen inersia, sehingga dapat dituliskan tau sama dengan I dikali alfa. Kemudian selanjutnya adalah rotasi benda tegar, momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Satuan SI-nya adalah kilogram meter kuadrat. Momen inersia berperan dalam dinamika rotasi, seperti halnya massa dalam dinamika translasi, dan menentukan hubungan antara momentum sudut, kecepatan sudut, momen gaya, dan percepatan sudut. Momen inersia bersifat kumulatif, atau juga bisa disebut dengan aditif. Jika kita punya benda sejumlah N dengan pusat massa titik masing-masing M, maka momen inersianya adalah penjumlahan dari sigma M dikali dengan R kuadrat. Kemudian, jika menghitung momen inersia, terdapat istilah dalil sumbu sejajar. Dalil sumbu sejajar digunakan untuk benda tegar bermassa M yang berotasi terhadap sumbu putar sebarang yang berjarak D dari sumbu sejajar yang melalui titik pusat massanya, atau kita sebut dengan IPM. Momen inersia benda tersebut dapat ditentukan dengan I sama dengan IPM ditambah massa dikali D kuadrat.
Berikutnya ialah rotasi benda tegar, momentum sudut. Momentum sudut ialah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda yang berputar. Momentum sudut dapat dirumuskan dengan L sama dengan I dikali omega, di mana L itu sama dengan momentum sudut, I sama dengan momen inersia, dan omega sama dengan kecepatan sudut. Selanjutnya, rotasi benda tegar terhadap fixed point. Pada bagian ini akan dijelaskan dengan mengaitkan matriks rotasi, yaitu Q, yang dimana bersifat ortogonal, dan juga merupakan fungsi waktu. Maka pada persamaan 3.43 terdapat titik P dalam waktu sama dengan matriks rotasi Q dalam waktu dikalikan dengan posisi vektor P dalam konfigurasi original. Pada persamaan 3.44 di mana vektor P dot dalam waktu sama dengan matriks rotasi Q double dot dalam waktu dikali dengan posisi vektor P dalam konfigurasi original juga. Dari kedua persamaan tersebut, kita akan memecahkan persamaan 3.43 untuk mendapatkan nilai posisi vektor pada konfigurasi original. Setelah itu substitusikan hasilnya pada persamaan 3.44. Kemudian didapatlah persamaan 3.45, yaitu P dot sama dengan Q dot dikali Q pangkat T dikali P. Nah, setelah itu matriks kecepatan sudut menjadi ohm sama dengan Q dot dikali Q pangkat T, yang dimana menjadi persamaan 3.46. Kemudian menurut teoremanya, matriks kecepatan sudut miring simetris, di mana vektor kecepatan sudut omega dari gerak rigid body dapat didefinisikan omega ekuivalen vektor ohm. Maka persamaan 3.45 dapat kita tuliskan menjadi P dot sama dengan ohm dikali vektor P sama dengan omega dikali vektor P, sehingga menjadi persamaan 3.48, di mana kecepatan pada titik P dari benda yang bergerak dengan titik O tetap tegak lurus terhadap garis OP. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.